Semoga apa yang telah disampaikan akan terwujud segera. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, selanjutnya adalah arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan, yaitu Bapak Arya Sadiyuda PhD. Kepada Bapak Arya kami persilahkan. Ini ada ininya enggak? Cari ini buku. Oh gini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Arif Rahman SHMH yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, dan selalu saya laksanakan arahan-arahannya sebagai sekretaris PMI Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Ketua PMI Bapak Haji Rustam Effendi, Pak Edo, Kepala Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. Jadi beliau Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, bukan Ketua Bidang Kebencanaan. Ini saking groginya Bu Dr. Niken tadi karena menyebut seorang yang memang sangat senior di PMI. Saya kira Pak Edo ini adalah seorang yang sangat senior dan dikenal oleh semua PMI se-Indonesia gitu. Jadi grogi banget. Penanggulangan bencana jadi kebencanaan. Dan Pak Muhtar yang kalau kita dengar Pak Muhtar pasti roaming karena kita nggak kenal Pak Muhtar, tapi Pak Tatang kenal ya. Dan Ibu Dokter Niken Rici M. Diot, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di satu masa yang memang sangat menentukan apakah eksistensi Palang Merah Indonesia ini bisa berlanjut atau tidak. Betapa setiap langkah kita atau aksi pelayanan masyarakat kita itu sangat kritikal bagi kelanjutan institusi ini, bukan hanya bagi pelayanannya itu sendiri. Ada istilah tentang critical juncture. Jadi ada satu masa yang memang biasanya sangat kritis dan ada institusi-institusi yang di situ sangat menentukan keberlangsungan masyarakat sekaligus eksistensi sebuah masyarakat. Masalahnya adalah kita ada di sebuah situasi yang di situ krisisnya krisis kemanusiaan, krisis kesehatan, krisis sosial, krisis ekonomi yang semuanya betul-betul menentukan apakah PMI ini bisa eksis atau tidak. Bayangkan kesalahan kecil di masa biasa atau peace time, di masa-masa damai, masa normal, itu bisa ditoleransi. Tapi di masa-masa kritis seperti ini, di mana kita semua tahu stok darah penyangganya sangat dikit, lalu kemudian kebutuhannya sangat meningkat, apalagi sekarang ada komponen baru tentang plasma konvalesen yang sudah dikampanyekan secara nasional, sementara angka kasusnya juga meningkat. Kesalahan kecil, sekecil apapun itu menjadi sangat sensitif. Lalu semua kita juga harus tahu bahwa yang menyorot PMI itu sekarang bukan lagi 1-2 pihak, tapi seperti sebuah panggung, itu kita ditingkahi semua lampu sorot dari semua tempat. Jadi jangan duga bahwa masa ini adalah masa yang tidak sentral bagi Palang Merah Indonesia. Dan itulah kenapa Pak Ketua PMI DKI Jakarta, Bapak Haji Rustam Effendi, saya rasa sangat kritis, sangat kuat sekali arahan-arahannya dan sangat cepat akselerasi kerjanya karena menyadari situasi tersebut. Bayangkan ada kesalahan kecil saja kemarin di Warta Kota tentang, mungkin Ibu Bapak sudah membaca juga, tentang Risma mengemis darah. Bukan Risma yang baru hijrah dari satu kota ke kota kita, tapi ini ada seorang yang bagian dari keluarga pasien talasemia
Mungkin Ibu Bapak sudah tahu, saya mengulang berita ini, yang biasanya dalam situasi biasanya beliau menyampaikan PMI selalu memenuhi kebutuhannya. Jadi biasanya PMI bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi dalam kondisi sekarang beliau harus mengemis. Jadi ini adalah fakta bahwa eksistensi kita itu ditentukan sekali di hari ini. Betapa kesalahan kecil saja semua menyoroti. Semua media itu sekarang berfokus pada salah satunya PMI, karena dia adalah satu di antara institusi yang menjadi terdepan. Kalau dulu mungkin upaya menjadi terdepan, upaya menjadi pusat perhatian itu menjadi upaya kita, tapi ini sekarang semestanya membentuk seperti itu. Situasinya yang membentuk seperti itu. Lalu kemudian kita juga lihat terutama di grup kami ya, di grup pengurus, itu ada pendonor aktif yang sampai membuang kartu donor darahnya karena kekecewaan terhadap pelayanan di unit donor darah PMI DKI Jakarta. Bukan pelayanan kita yang menurun, tapi tingkat sensitivitas masyarakat itu sekarang sedang naik-naiknya. Pelayanan kita, saya yakin, sebagaimana yang sudah dirasakan oleh semua dan semua sudah bekerja keras, Ibu Bapak pasti malah tambah capek, tambah gigih, tambah komitmen. Saya yakin juga dari segi profesionalitas mungkin tambah profesional. Tapi situasinya itu sangat kritis. Jadi sangat sensitif, semua pihak menjadi sangat sensitif. Sementara kita tahu banyak hal yang sifatnya prosedural, banyak hal yang sifatnya koordinasi dengan rumah sakit, banyak hal ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana belum ngurus ke rumah sakit belum bersurat, udah posting di sosmed, butuh donor darah gitu kan. Terus pendonor datang kemana nggak tahu, pasiennya dirawat di mana nggak tahu, ya kan, serba nggak ketemu, serba unwell organized semuanya. Tapi semua situasi ini bagi kita itu kan kita pelaksana, bukan pengamat. Bagi kita itu kita adalah pelaksana yang memang tidak boleh sensitif terhadap setiap self-regulated system atau upaya kita membenahi, mengkritisi, memperbaiki diri, itu nggak boleh sensitif. Karena kita lahir sebagai, apalagi Ibu Bapak ini semuanya udah doktor nih sebenarnya. Kalau tadi disebut katanya saya Bu Niken yang dokter. Sebenarnya nih Ibu Bapak udah dokter, udah 40-30 tahun jadi pelayan masyarakat, itu udah dokter dalam pelayanan kemanusiaan, dokter honoris causa semua nih Pak. Ya. Iya, itu udah paling jago-jagonya. Masalahnya sekarang ini semua sensitif. Jadi kita juga harus menyadari kita harus terus tidak sensitif terhadap model sistem yang sifatnya mengkoreksi diri. Self-regulated system itu harus hidup terus. Nah jadi ketika kita menyadari semua pihak itu sangat membutuhkan. Jadi sebenarnya banyaknya kekecewaan itu sebenarnya ada sisi positifnya, berarti pada saat ini tingkat harapan kepada PMI itu sangat tinggi. Tingkat harapan kepada PMI itu sangat tinggi, ya kan? Jadi kalau tingkat harapan tinggi itu kan nggak dipenuhi sedikit aja itu kecewanya tinggi banget. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita bicara tentang siap, visi misi yang dicanangkan oleh Bapak Haji Rustam Effendi, seorang birokrat senior, beliau itu pernah memimpin semua kota yang ada di daratan. Pernah jadi wali kota Jakarta Barat, wali kota Jakarta Utara, wakil wali kota Jakarta Selatan, wakil wali kota Jakarta Pusat. Beliau adalah orang terbaik di Jakarta. Saya bukan karena beliau ketua saya, enggak. Saya juga jarang-jarang muji orang, jarang gitu. Tapi beliau memang birokrat paling senior yang ada di Jakarta ini, memimpin PMI DKI, kita sangat beruntung. Tapi kemudian kita juga harus mengambil pemahaman seberapa cepat beliau itu bekerja. Ya, di usianya yang 60 tahun itu cepat banget. Saya nggak kebayang waktu beliau seumur saya gitu. Gimana gitu, ngebutnya itu gimana gitu. Determinasinya, staminanya, kekuatannya, kecepatannya itu luar biasa.
Jadi kita ambil inspirasi dari kegigihan Spartannya beliau itu dalam melakukan kerja-kerja yang beliau lakukan sebagai ketua, diambil inspirasi dalam konteks posisi kita masing-masing di fungsi-fungsi yang ada. Kita ini juga harus menyesuaikan. Jangan sampai beliaunya 150 km per jam, kita baru ambil kunci gitu. Tapi ini enggak. Sebenarnya kita itu sudah dalam sistem yang settle, template, dan tinggal menyesuaikan, tinggal adjustment. Jadi kalau bicara tentang rebranding, sebenarnya tidak ada sesuatu yang betul-betul baru bagi PMI DKI Jakarta, apalagi unit donor darah, karena seluruhnya sudah template, tapi kita harus mengakselerasi beberapa hal. Makanya kemudian ada visi yang dicanangkan oleh Bapak Ketua kita, seorang yang sangat dedicated untuk PMI, ya, di masa pensiun beliau masuk ke kemanusiaan, yaitu siap. Siap itu sebagaimana tadi Bapak Sekretaris sudah sampaikan, saya izin merincikan sesuai dengan arahan beliau. Siap itu berarti yang pertama itu sigap. Sigap itu ya berarti mempercepat, mengakselerasi segala SOP yang sebenarnya sudah ada. Sigap merespon segala kebutuhan dan siap memberikan opsi-opsi untuk atensi khusus. Mengingat kita ini sekarang ada 2 faktor. Selain prosedur normal, itu harus ada atensi-atensi khusus, belajar dari yang diambil temanya ini, customer experience. Belajar dari customer experience, ada yang frequent donors. Dia orang-orang yang sudah tekun, rutin, banyak berdonor. Jangan sampai kejadian lagi yang kemarin, 1 cukup. Pendonor rutin, lalu kecewa membuang kartu donornya karena merasa tidak dilayani maksimal. Meskipun kita sudah merasa maksimal, sekali lagi ini masalahnya sensitivitas sedang tinggi. Jadi kita harus sangat sigap, 1 atensi prosedural, tapi harus ada 1 jalur atensi khusus. Atensi khusus ini variabelnya yang harus dipertimbangkan nanti apa aja. Seperti misalnya kita tahu bahwa kita itu enggak hidup sendirian. Kita tidak membiayai diri sendiri, tapi kita dibiayai oleh masyarakat. Dan kita punya pendonor-pendonor yang sangat dermawan kemarin itu, sampai 1 tahun itu kita dibiayai sekian puluh miliar untuk dukungan. Nah, itu harus ada atensi-atensi khusus. Juga kemudian darah itu sendiri, frequent donors, pendonor-pendonor yang rutin, banyak, itu harus ada atensi khusus. Jadi jangan sampai luput meskipun sudah ada SOP-nya, jangan sampai luput kalau misalnya ada yang mengajukan informasi, Bu, Pak, saya ini pendonor rutin, sudah 25 kali, sudah 50 kali, bahkan ada 100 kali, Mbok ya dia itu diprioritaskan ketika ada masalah dari keluarga atau koleganya. Jadi mereka itu di atas kepala kita, Bu, Pak, karena mereka itu pendonor. Jadi jangan dihormati dan dimuliakan hanya pada saat event-event selebrasi atau seremoni. Pada saat mereka datang ke kantor PMI, mereka adalah pimpinan-pimpinan kita sebenarnya. Pendonor-pendonor itu dimuliakan. Apalagi ketika mereka membutuhkan, ada koleganya, keluarganya yang membutuhkan. Nah, inilah bagian dari corporate culture kalau di istilah swasta, tapi kalau di kita ya budaya PMI yang tadi Bu Dr. Niken sampaikan di awal, yang sangat baik sekali. Mungkin ini sedikit di antara case-case-nya yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah inovatif. Inovatif ini sangat penting sekarang, karena sekarang kita ada di zaman yang belum pernah ada di mimpi kita di masa lampau. Zaman yang ternyata tidak butuh pertemuan. Dan di situ kita merasakan kalau kita tidak bisa mendeliver dengan baik, menyampaikan dengan baik segala prosedur, semuanya rumit. Karena kita ini, saya juga turut bersama para pengurus, Pak Arief juga turut mengalami secara pengalaman bagaimana banyak banget itu kasus pasien-pasien yang dia tidak mengerti prosedur. Ya tadi saya sebut, belum apa-apa udah di sosmed udah rame, bapak saya begini, ibu saya begini,
butuh donor, mohon didonor golongan darah ini, nyebut rumah sakitnya enggak, golongan darahnya enggak. Terus pas ditanya, udah urus belum rumah sakitnya ke PMI? Belum, gitu. Ya kan? Terus nanti orang mobilis itu orang ke arah mana kan gitu. Tapi kita sebagai pelayan itu harus berpikir tentang inovasi. Bagaimana inovasi komunikasi itu sampai kepada mereka tentang prosedur. Bahwa yang terpenting sebelum ngapa-ngapain, sebelum panik, sebelum posting di sosmed, yang terpenting bilang ke rumah sakitnya, rumah sakit bersurat ke PMI, itu. Ya kan? Paling penting itu bersurat ke PMI segera, sehingga kita nggak kelimpungan di bawah. Tapi kita yang sudah dedicated ini akan tetap kelimpungan kalau aspek-aspek kehumasan, public relations itu nggak berjalan dengan baik. Jadi ini kehumasan zaman sekarang penting banget, sosmed nih zaman sekarang penting banget. Inovasi sudah kita lakukan, karenanya saya yakin ketika pengurus menyampaikan arahan seperti ini, pasti akan cepat disesuaikan, ada adjustment, ada pelaksanaan cepat. Contohnya apa? Ada myblood.co.id, itu kan keren banget. Cuma berarti kita harus melakukan inovasi di banyak hal. Selain myblood.co.id nanti harus ada yang namanya convalescent dashboard misalnya. Karena orang udah tahu dikampanyekan oleh Wakil Presiden Yai Ma'ruf Amin bilang semua harus plasma konvalesen, dilakukan oleh Pak Gubernur. Semua tokoh-tokoh publik sudah donor plasma konvalesen. Jadi orang juga harus tahu sisi kita di mana. Sisi kita itu bukan ngambil blok-blok kesehatan, blocking mazhab-mazhab tentang plasma, yakin atau enggak yakin. Tapi kita mengambil peran, kita menginfokan berapa yang kita berikan ke rumah sakit mana yang mengasup untuk menunjukkan kita tetap melakukan donor plasma konvalesen karena masyarakat terus membutuhkan melalui permintaan rumah sakit ini secara dinamis. Itu bagian dari informasi serta-merta yang harus diberikan. Dalam konteks inilah visi itu bekerja. Inovasi. Ada akuntabel. Saya kira belum pernah ada pengurus kecuali yang sekarang yang membawa SPI seserius sekarang. Pak Haji Rustam Effendi itu bawa SPI ke kepengurusan bukan untuk mencurigai, tapi memang bagian dari kewajiban dengan pengalaman beliau di birokrat, semua dukungan dana yang dihimpun dari masyarakat harus kembali ke masyarakat. Ini bahasanya Pak Ketua selalu begitu. Akuntabilitas sangat penting. Dan terakhir, profesionalitas yang saya kira ini adalah bagian yang menegaskan bahwa darah sebagai subjek itu dua dilihatnya. Satu, darah sebagai subjek yang dikelola terutama sekali oleh pihak-pihak orang-orang yang paham sektor medis dan kesehatan. Dia sebagai subjek pengelolaan memang harus dikelola oleh orang-orang di bidang itu, yang kompeten di bidang itu. Tapi di sisi yang lain, darah sebagai instrumen pelayanan, darah sebagai pelayanan publik yang tadi kita sadari, kita ada di masa yang disorot dari mana-mana, itu haruslah dikelola oleh semua orang-orang terbaik yang memiliki kompetensinya masing-masing, berkolaborasi membentuk sebuah instrumen pelayanan donor darah yang terbaik, excellent service, seperti di tema ini, organization excellence. Jadi excellent service ujung dari semuanya, dan saya kira, saya menganggap saya sendiri merasa terhormat berada bersama pengurus yang sebenarnya isinya para tokoh. Pak Arief ini tokoh muda Jakarta. Banyak tokoh-tokoh lain, Pak Edo dan seterusnya, yang memang latar belakangnya beda-beda. Akan tetapi, dalam rangka itulah kita memperbaiki, menyokong aspek darah sebagai instrumen pelayanan publik. Dalam hal inilah kita sama-sama menggarap jejaring masing-masing di tengah basis-basis yang tadi Ibu Dr. Niken sampaikan, basis-basis pendonor tradisional itu sedang anjlok-anjloknya. Kita dalam rangka itulah menjaring jejaring-jejaring baru, komunitas-komunitas non-tradisional dari pendonor PMI untuk berdonor melalui ragam inovasi
Yaitu misalnya sekarang jarang ada orang reunian, terus kita ajak reuni kemanusiaan di PMI. Sekarang jarang dan bosen, mungkin udah kangen kumpul-kumpul, kita ajak kumpul-kumpul di PMI. Aulanya kita sediakan, soundnya segalanya siap, panggungnya siap, tapi syaratnya donor darah. Dan saya kira inilah sebab kita semua berkumpul dengan latar yang berbeda, ragam usia, ragam strata, ragam kompetensi, berkumpul dan begitu mudah berkomunikasi satu dengan yang lain karena kita punya satu bahasa sederhana, bahasa kemanusiaan, dan punya tujuan yang sangat sederhana, yaitu dicintai masyarakat. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.